Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Hartono di Pandawa Channel. Apa kabar kawan-kawan? Semoga selalu sehat dan diberi keberkahan. Dan di musim, katanya musim corona ini, balapan ditunda. Kita cari-cari solusi, cari-cari apa yang bisa diulas. Pengen buka-buka, bongkar-bongkar isi motor, isi mesin. Tapi kayaknya sudah pada tahu. Cuman kayaknya sih ada yang pengen saya ulas, masalah kompresi yang kayaknya kawan-kawan yang masih pemula nih masih istilahnya masih kurang bisa membedain antara tekanan kompresi dan rasio kompresi. Nah, di sini saya pengen mencoba menjelaskan antara rasio kompresi dengan tekanan kompresi. Rasio kompresi itu dihitung dari isi dan cc. Jadi isi kubah ini dihitung dengan menggunakan alat ukur namanya buret. Kalau di istilah kedokteran apa ya, itu alat kedokteran, alat labor yang kayak pipa kapiler itu namanya buret, untuk yang diisi cairan. Nah, itu diisi, isi kubah ini berapa dan cc nya berapa, nanti dijumlahkan ketemu hasilnya. Nah, itu ada rumusnya lagi. Sedangkan tekanan kompresi kita menggunakan alat ukur namanya compression tester. Nah, di sini kita melihat tekanan yang dihasilkan dari tekanan piston. Ini tekanannya berapa? Kita lihatnya dari sini. Compression tester. Dan kali ini saya akan membuat video tutorial menghitung kompresi, rasio kompresi dengan menggunakan ini tadi yang namanya buret. Buret loh ya, tidak usah pakai i. Ini sebenarnya alat ini alat labor. Nah, ini kita menggunakan ini untuk menghitung isi dari kubah ini. Ya, isinya berapa nanti kita hitung. Jadi bisa tahu juga kan isi kompresi MP4 kita. Nanti kita langsung bikin tutorialnya. Nah, di sini saya mau memulai cara-cara penghitungan rasio kompresi. Tapi sebelum kita memulai penghitungan rasio kompresi, kita harus lebih dahulu mengetahui cc dari mesin ini dulu. Cara menghitung cc nya yaitu dengan harus tahu diameter piston. Diameternya berapa? 54,8. Sebenarnya bukan 54,8 nih. Coba lagi. 54,9. Jadi 55 ini sebenarnya. 54,98. 55 ini. Nah, terus kita
hitung stroke atau langkah dari piston. Langkah pergerakan piston yang sering disebut stroke. Tuh 54,4. Nah, ini 54,4. Ini masih dipotong declaren 0,4. Jadi pas 54. Nah, ini declarennya 54. Declarennya 0,4, jadi pas 54 stroke-nya. Dan untuk penghitungan cc kita menggunakan rumus pi d kuadrat kali s dibagi 4000. Nah, itu rumus penghitungan cc dari mesin. Dan tadi D adalah diameter, jadi tadi diameternya 54,9 tadi. Nah, ini 54,9 tuh biasanya sih hitungan 55 itu, tapi nggak apa-apa. Terus S nya stroke-nya 54. Jadi dengan rumus tadi, dengan pi d kuadrat kali s. Pi yang kita pakai ya, pi kan ada 22/7 sama 3,14. Di sini kita pakai 3,14. 3,14 dikali diameter, berarti tadi berapa? 54,9 kali n kuadrat, berarti kali 54,9 lagi. Kali S stroke, berarti stroke-nya 54 dibagi garis 4000 ya, 4000. Nah, hasilnya berapa? Sama dengan itulah cc nya. Nah, tadi menggunakan rumus pi d kuadrat kali s dibagi 4000. P nya kita menggunakan 3,14 kali diameter piston d kuadrat, berarti 2 kali 54,9 kali 54,9 kali s nya 54. Nah, dibagi 4000 sama dengan 127,7. Nah, inilah cc nya. Enggak, 767 aja cukup. Inilah cc nya dari motor yang akan kita lihat kompresinya. Dan selanjutnya, setelah kita menghitung cc dari mesin ini, kita lanjut dengan menghitung isi kubah dengan menggunakan cairan, dengan hitungan pakai buret. Alatnya namanya buret. Sebelum kita masukin hitung cairannya, kita kasih gemuk untuk supaya cairan tidak lolos ke dalam mesin. Nah, supaya tetap
berada di ruang bakar, kita gunakan gemuk alias apa ya, vaselin ya, vaselin kalau kata-kata orang. Biar nggak kena corona ya. Ya, posisi piston kita naikkan ke TMA, dan selanjutnya kita pasang headnya. Tapi kita harus benar-benar lihat posisi piston benar-benar di TMA, jangan sampai turun. Setelah itu pasang head dan kita kunci supaya cairan tidak keluar. Nah, supaya penghitungan presisi, kita menggunakan penguncian harus baut 4-4-nya, jadi yakin tidak bocor kan, seperti mesin lagi hidup. Oke, lanjut kita gunakan alat ukur yang namanya buret. Sebelum kita gunakan, kita harus isi cairan buret ini di titik 0. Soalnya kita mau hitung yang berkurang di sini, berarti dia masuk ke dalam ruang bakar. Lanjut kita masukkan cairan ke dalam ruang bakar melalui lubang busi. Nah, terus sampai, tapi jangan sampai penuh dulu. Kita lihat di lubang businya sudah mendekati penuh. Kita lihat dan kita topkan kembali mana posisi cairan benar-benar naik. Nah, di lubang busi ini, naik, jangan turun, lu balik. Iya, ini posisi benar-benar TMA. Oke, lanjut sampai dah. Nah, ini tadi cairan yang masuk ke dalam ruang bakar ini 12 mili. mili ini belum bersih loh. Jadi 12 mili ini masih dipotong lagi. Tadi kan penuh dengan yang ada di lubang busi. Nah, dipotong yang ada di lubang busi itu. Kalau kita pakai businya pendek itu kita potong 0,6. Kalau businya panjang kayak busi Karisma itu 1, motongnya 1 ini berapa mili, berarti 12 mili dipotong 0,6 jadi 11,4.
hasil buret. Hasil buret (11,4). Oke. Nah, sudah itu kita hitung CC CC ditambah hasil buret 11,4 dibagi 11,4. Nah, inilah hasil dari rasio kompresi. Nah, tadi kita harus mengetahui CC, dan inilah CC nya, CC dari mesin itu, dan ini hasil buret. Nah, hasil buret cairan yang masuk ke ruang bakar. Cara menghitung rasio kompresinya ya ini tadi, CC ditambah hasil buret 11,4 127,7 cc nya hasil buret ditambah hasil buret 11,4 dibagi hasil buret lagi 11,4, jadi hasilnya 12,2. Nah, inilah hasil kompresi, rasio kompresinya. Nah, inilah tadi cara-cara penghitungan rasio kompresi ala RVX, ala saya ini. Jadi yang sederhana, tapi insya Allah hasilnya akurat. Untuk bedanya rasio kompresi dengan tekanan kompresi, yaitu tadi kita kalau tekanan kompresi kita menggunakan alatnya namanya compression tester, atau compression gauge namanya. Dan tekanan kompresi ini tidak berpengaruh cuman dari CC atau dari jenongnya piston, besarnya kubah, itu nggak pengaruh di tekanan kompresi. Kalau tekanan kompresi itu yang berpengaruh besar antara lain yaitu celah ring, clearance dinding piston dengan piston, kerenggangan itu dengan kebocoran klep, durasi, itu berpengaruh di tekanan kompresi. Makanya di tekanan kompresi ini sebenarnya cuman untuk melihat kondisi mesin kita masih fit atau sudah lemah. Dan ini kita mau hitung tekanan kompresi. Tekanan kompresi kita lihat dari lubang busi. Sebelum kita melihat tekanan kompresi yang sebenarnya, lebih bagusnya kita buka karburatornya. Karbu kita buka supaya udara yang masuk ke ruang bakar benar-benar banyak atau flow-nya lebih maksimal. Dan ini kita lihat tekanan mesin, tekanan piston yang sebenarnya dengan memutar roda belakang dan dua saja
sampai jarum ini benar-benar stop dan tidak bergerak lagi terus sampai capek pokoknya muter. Nah ini sudah stop, terus. Nah kita lihat ini sudah stop. Di sini hampir 16 bar, 15 sampai 16, hampir 16 bar nih. Berarti ini kondisi piston ring masih padat, klep masih padat, dan ini kalau kita lihat dari tekanan ini durasinya gamenya kecil, durasi kecil. Jadi dia bisa kompresi hampir 16. Ini tekanan kompresinya. Oke. Nah, demikianlah video kali ini yang saya ulas tentang masalah tekanan kompresi dan rasio kompresi. Dan selama ini saya tetap menerapkan itu dari tahun berapa ya? Wah, pokoknya sudah sampai lupa saya, sudah sampai alatnya sampai sudah kumel. Ini yang menemani saya riset mesin. Jadi riset mesin ya bukan melulu di noken as, bukan melulu di cuman kompresi sekian, rasio kompresi sekian, bukan. Jadi semuanya dipelajarin, yaitu dari celah piston, celah ring, durasi noken as itu penting, rapatnya klep, itu harus benar-benar. Makanya sampai sekarang riset 4 tak memang benar-benar lebih detail, lebih maju. Melihat setting klep pun sampai dibuat derajat, itu gunanya untuk kepresisian nutup klep. Nah itulah, itu tetap ujungnya tekanan kompresi yang dicari. Oke, begitulah tadi video tutorial tentang kompresi. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua, dan jangan lupa share, like, subscribe, ya, komen apa yang mau direview, apa yang mau dibikin video, jadi kami bisa mengasih edukasi tentang mesin dan tentang apa ya, kelistrikan atau segala macam. Pokoknya intinya di motor balap, motor harian boleh. Nanti saya bikin video, bikin tips-tips buat rekan-rekan semua. Dukung channel ini supaya lebih maju dan semakin berkembang tentunya. Nah ya, nanti bisa lebih bermanfaat lagi buat rekan-rekan ya, sekian dulu lah pokoknya. Nanti disambung lagi tips yang lebih bermanfaat lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.